sampai 5 juta. Salah seorang yang sudah latihan sholat khusyuk, saya tanya, apa yang kau dapatkan dari pelajaran sholat khusyuk yang bayarnya jutaan itu? Dia cerita sampai bagaimana menggelar sejadah, bagaimana baca Fatihah, mata tidak boleh memandang kemana-mana, hanya memandang tempat sujud saja. Gatal di badan, gigit nyamuk, kalau bisa dipertahankan, gak usah digaruk-garuk. Kalau cara menggaruk, caranya telapak tangannya ditempelkan lalu digaruk-garuk. Ya itu mah bukan sholat khusyuk namanya. Itu namanya tumak nina. Jadi ternyata 1400 tahun orang Islam tidak bisa memaknai sholat khusyuk. Jadi kita ini banyak melihat mabna tapi tidak bisa memahami makna. Bisa membaca lafaz tapi tidak bisa memaknai murad. Kalimatnya paham, maknanya nggak tahu. Biasa begitu. Jadi semuanya stereotip. Padahal dalam Al-Quran sendiri dijelaskan sholat khusyuk itu apa sih? Sok dibaca. Qad aflahal mu'minun. Terus alladzina hum khashi'un walladzina hum ala salawatihim walladzina hum ala furujihim hafidun illa ala azwajihim. Nah, sholat khusyuk hubungannya apa dengan seseorang yang tidak melacur kecuali hanya dengan istrinya saja. Kesetiaan dengan pasangannya, dengan istrinya, tidak pernah jajan. Kalau orang kecangkingan, apa hubungannya dengan sholat? Jadi artinya bahwa sholat khusyuk itu berbeda dengan sholat tumak nina. Sholat khusyuk itu bukan sholat yang mancleng, itu mah fokus, ya kan gitu. Tumak nina, anteng, itu lain. Kalau sholat khusyuk itu maknanya adalah sholat yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling sulit. Umpamanya, kalau orang sholat berjamaah, barisannya perlu lempeng nggak? Kalau bengkok diluruskan nggak? Kita berdiri, apa kita sendiri berdiri atau kita lihat kanan lihat kiri? Kalau kita sadar kita mundur, kita mesti maju. Kalau ada teman yang kurang lurus, kita minta supaya maju. Betul nggak gitu? Ada saling memperhatikan. Tapi kenapa rumahnya kok nggak ada yang lurus, mencang-mencong, mupeng-mupeng begini? Sampai rumah sama ruang nempel, sampai lewat aja susah, kudu miring. Saya bertanya, ini kalau mati orangnya, katilnya lewat mana? Kadang-kadang dapur itu nungging ke rumah orang di belakangnya, di ruang tamu. Ini WC kita, bayangkan. Malang melintang, pokoknya ini tanah gue, ya terserah kita bangun menghadap kemanapun. Ya Allah, ternyata kan jauh dari implementasinya. Kemudian ketika ada orang sholat barisannya ada yang kosong, diisi, imam kasih komando, barisan yang lurus itu kosong, maju, isi, dipenuhkan begitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari banyak kekosongan tenaga ahli intelektual ternyata tidak pernah diisi, menjadi pinjam dari Jepang. Betul? Itu masjid dijaga kebersihannya. Kita sebelum masuk masjid harus
wudhu dulu, harus mandi dulu, harus bersih. Sehari 5 kali kita bersuci. Artinya standar kebersihan kita terkontrol sehari 5 kali kebersihan. Tapi ternyata jorok-jorok dalam komunitas umat Islam ini. Got bau pesing, bau sampah berserakan, betul enggak? Artinya bahwa dalam sholat boleh nggak ada makmum mendahului imam rukunya? Kalau imam sudah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, lalu Allahu akbar, makmumnya baru baca iyyaka na'budu wa iyyaka, diteruskan baca Fatihah itu langsung ikut ruku. Kita tidak boleh berjalan sendiri, harus semuanya patuh kepada imam. Tapi nyatanya paling kacau di negara-negara yang mayoritas umat Islam, iya, nggak nurut sama banyak, angel kah? Nah itu satu, bahwa sholat khusyuk itu adalah sholat yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.